Bab 540. Anda harus bertanggung jawab pada kakak senior Ruby. Malam itu, dengan bantuan Lilia Ruby, Yuna Seira yang sangat malu akhirnya memenuhi janjinya. Yuna Seira tidak memiliki pengalaman sama sekali, jadi tentu saja dia tidak akan merasakan kesenangan apapun, tetapi dia tetap berada di sisi Lilia Ruby, hatinya bergoyang dan wajahnya memerah. Setelah dia selesai, Yuna Seira sangat lelah sehingga dia berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Lilia Ruby tidak punya pilihan selain melakukan perbuatan baik sampai akhir, mengeluarkan beberapa lembar kertas toilet, dan menyekat tubuh mereka untuk keduanya. Melihat Kenzi lagi saat ini, situasinya tampaknya jauh lebih baik, tidak lagi demam, tidak lagi berbicara omong kosong seperti mimpi, seperti tertidur dengan damai. Adapun Yuna Seira, dia sangat lelah dan sakit sehingga dia hampir kehilangan kekuatan untuk bangun dari tempat tidur dan berpakaian. Lilia Ruby melihat bahwa handuk putih yang telah diletakkan di tempat tidur sebelumnya sekarang berlumuran darah, jadi dia mengeluarkan handuk itu, melipatnya dengan rapi, dan menyerahkannya kepada Yuna Seira. Menyimpan ini akan membuatmu manis dan beruntung di masa depan. Meskipun Yuna Seira tidak memiliki banyak pengalaman antara pria dan wanita, dia telah mendengar perkataan tradisional seperti itu beberapa kali. Handuk bernoda darah ini mewakili pertama kalinya, tentu dia akan merawatnya dengan hati-hati dan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah apa yang baru saja terjadi, pada saat ini, sikap Yuna Seira terhadap Lilia Ruby telah banyak berubah. Yuna Seira tidak lagi sedikit kasar kepada Lilia Ruby seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Lilia Ruby adalah orang yang baik, dewasa dan perhatian, dan jenis kakak dewas dengan hati yang hangat. Kakak Ruby, ada satu hal yang ingin saya minta, Anda membantu saya merahasiakannya. Setelah dia bangun, jangan katakan padanya bahwa saya memiliki hubungan dengannya, kata Yuna Seira dan melirik Kenzi, yang masih tertidur, matanya melebar, sedikit rumit. Lilia Ruby sedikit terkejut dan bertanya, Nana, mengapa kamu tidak ingin memberitahunya? Kamu menyelamatkannya dan memberinya pertama kali. Dia pasti akan tergerak, dan dia pasti akan menghargaimu di masa depan. Yuna Seira memandang Kenzi dan menggelengkan kepalanya, jangan bilang padanya, aku tidak butuh sentuhannya. Kenapa? Apakah kamu tidak terlalu menyukainya sehingga kamu tidak ingin memberitahunya? Lilia Ruby bertanya. Yuna Seira mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya, wajahnya yang cantik sedikit merah karena. Aku tidak tahu alasannya, aku hanya punya perasaan bahwa jika dia tahu, itu akan menjadi buruk. Hubungan antara pria dan wanita lebih rumit daripada hubungan umum antara pria dan wanita. Lilia Ruby dapat memahami arti dari kata-kata Yuna Seira. Mungkin Yuna Seira belum memutuskan apakah dia akan menjadi pasangan nyata dengan Kenzi di masa depan, atau dia mungkin tidak yakin apakah Kenzi akan bersamanya. Lagi pula, ada kertas tipis yang memisahkan di antara mereka berdua. Namun, jika Kenzi bangun dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi padanya, bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Kenzi? Setelah beberapa jam, Kenzi akhirnya terbangun dalam keadaan linglung. Yuna Seira dan Lilia Ruby telah berdiri di samping tempat tidur dan selalu merawatnya. Ketika Kenzi bangun, Lilia Ruby membawa cangkir air dan dengan hati-hati memberi Kenzi air, lalu menyentuh dahinya dan bertanya dengan lembut. Setelah beberapa kata, melihat mental Kenzi berangsur-angsur pulih, dia benar-benar lega. Kenzi menggelengkan kepalanya yang masih terjaga dan bertanya, apa yang terjadi? Saya ingat bahwa saya diculik oleh sekelompok biarawati iblis dan dibawa ke kuil Buddha. Kenapa saya di sini sekarang? Juga, kakak senior Ruby, kenapa kamu dengan Yuna Seira bersama? Kenzi berkata dan memandang Yuna Seira, dia menemukan bahwa Yuna Seira terlihat sangat aneh, dia duduk di sana dengan kepala tertunduk, baru saja menyesap air dari cangkir, mengabaikan dirinya sendiri berbeda dengan Yuna Seira sebelumnya. Terakhir kali dia melihat Yuna Seira mungkin beberapa bulan yang lalu. Dalam kesannya, meskipun Yuna Seira tinggi ramping dan sangat cantik, Yuna Seira sebenarnya adalah gadis harimau yang sangat buas di tulangnya. Selama dia bersama Yuna Seira akan selalu kasar padanya, baik bertengkar dan terkadang berkelah. Dia tidak akan pernah seperti ini, dia terlihat sangat pendiam, bahkan diam, seperti seorang wanita yang terbenam dalam pikirannya. Hei, ada apa denganmu? Kenzi tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun hari ini? Apakah kamu minum obat yang salah? Yuna Seira tersipu setelah mendengar ini, dan menatapnya dengan tidak puas. Kenzi tertawa dan berkata, benarkah ini adalah polwan yang saya kenal baik, gadis harimau besar keluarga Seira yang bermartabat, Nona Nana? Jika kamu masih berkata. Yuna Seira sedikit tidak nyaman, dia benar-benar ingin menendangnya sampai mati. Dia telah memberikan pertama kalinya yang berharga bagi bajingan Kenzi, tetapi bajingan itu datang untuk mengolok-oloknya, jadi Yuna benar-benar marah dan merasa tidak berharga untuk dirinya sendiri. Kenzi tersenyum dan tidak mengganggunya lagi, tetapi bertanya kepada Lilia Ruby apa yang terjadi. Lilia Ruby menjelaskan kepada Kenzi apa yang terjadi pada Kenzi malam ini. Tentu saja, Lilia Ruby tidak menyebutkan masalah bahwa Yuna Seira memiliki hubungan dengannya barusan. Tetapi bahkan jika Lilia Ruby ingin menyembunyikannya dengan sengaja, Kenzi tidak bodoh, bahkan ketika dia tidak sadar, dia akan selalu memiliki perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Selain itu, ini adalah kamar standar di sebuah hotel, mengapa membawa dirinya ke hotel? Terutama ketika Kenzi menemukan bahwa spraynya berantakan, dan dia juga menemukan bahwa ada helaian rambut wanita yang panjang di atas tempat tidur, serta dia merasa tubuhnya ada yang tidak beres, dan semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa mungkin mimpi harum dan aneh yang baru saja dia alami itu benar. Kenzi serius dan bertanya, kakak senior Ruby, saya harap Anda dapat memberitahu saya dengan jujur apa yang terjadi pada saya barusan. Melihat dia menjadi curiga, Lilia Ruby tanpa sadar melirik Yuna yang duduk di sana. Yuna Seira memegangi cangkir teh dan menggigit bibirnya, tetapi hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Lilia Ruby tersenyum paksa dan berbohong kepada Kenzi, sebenarnya tidak ada yang terjadi. Kamu banyak bicara dalam tidurmu. Kami merawatmu untuk waktu yang lama sebelum kamu pulih. Lalu kakak Ruby, bagaimana kamu merawatku? Mata Kenzi cerah, dan dia bertanya. Aku dan Nana, membantumu menenangkan diri dengan menyeka keringatmu dan memberimu banyak air. Jaga saja seperti ini, dan kamu akan baik-baik saja dengan sendirinya. Lilia Ruby tersenyum canggung. Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Ruby, saya bukan anak kecil, ada beberapa hal yang saya tidak akan mengerti. Dia mengambil sehelai rambut panjang dari tepi bantal dan memperlihatkan di depan mata Lilia Ruby. Rambut siapa ini? Apa yang terjadi? Lilia Ruby sedikit malu, ada rambut wanita di tempat tidur di kamar yang baru dibuka, dan ada lebih dari satu helai rambut, bagaimana dia harus menjelaskan padanya? Juga, apa yang terjadi dengan penutup kotak? Kenzi menunjuk ke meja, di mana kotak kondom yang terbuka berserakan di sana. Meskipun Yuna Seira kebetulan berada dalam periode keamanan fisiologis, Lilia Ruby tidak membiarkannya menggunakan itu, tapi dia juga aku tidak peduli dengan kondom yang masih tertinggal di sana. Lilia Ruby tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia pertama kali menatap Yuna Seira, dan kemudian dengan ragu berkata, baru saja. Baru saja. Pada saat ini, Yuna Seira tiba-tiba berdiri, untuk membantumu meredakan rayuan biarawati iblis, kakak senior Ruby tidak punya pilihan selain memberikan tubuhnya kepadamu. Setelah mendengar ini, Lilia Ruby menatapnya dengan heran dan tidak berani berbicara. Kenzi juga terkejut, dia tidak menyangka Lilia Ruby, guru perempuannya, kakak perempuan Aurora Bliss, benar-benar tidur dengannya. Yuna Seira menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Kenzi, kakak senior Ruby sangat baik kepadamu, kamu harus menghargainya dan bertanggung jawab kepada kakak senior Ruby. Bab 541. Guru wanita, apakah Anda bersedia menjadi wanita saya? Pada pukul 2 pagi, Yuna Seira mengantar Kenzi dan Lilia Ruby ke Universitas Wakanda. Kenzi akan menyelesaikan ujian, jadi dia hanya bisa kembali ke kampus dari pusat kota dan terus tinggal di rumah Lilia Ruby. Setelah keluar dari mobil, Kenzi tetap di sisi Lilia Ruby, menundukkan kepalanya, dan berjalan menuju gerbang kampus. Apa yang terjadi di malam hari sangat kacau. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan tidur dengan guru perempuannya. Tapi nyatanya, itu bukan masalah besar. Jika Anda tertidur, Anda akan tertidur. Lilia Ruby seksi dan menawan, dan memiliki gaya wanita muda yang dewasa. Baginya, itu sebenarnya adalah berkah yang luar biasa, tetapi ketika dia berpikir tentang Lilia Ruby dan Aurora Bliss, Kenzi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hubungan di antara mereka.
Lilia Ruby bukan hanya guru wanitanya, tetapi juga sahabat dan kakak senior mantan istrinya Aurora Bliss yang sangat ramah selama kuliah. Sekarang dia bersama sahabat istrinya, dia selalu merasa tidak tahu bagaimana menghadapi istrinya. Pada saat ini, Lilia Ruby menyodoknya dengan tenang, melihat ke belakang dan berkata, "Pergi dan bicaralah dengan Nana. Kamu belum melihatnya selama berbulan-bulan, jadi kamu tidak boleh mengabaikannya." Kenzi baru kemudian dia menyadari itu. Yuna Seira telah memarkir mobil di sana sebelum dia pergi, jadi dia menuruti saran Lilia Ruby dan kembali ke mobil Yuna Seira. "Ada apa? Ada sesuatu di pikiranmu?" Yuna Seira mampu menyesuaikan mentalitasnya tepat waktu, dia melirik Kenzi dan berkata dengan murah hati, "Kakak senior Ruby seksi dan cantik, dan dia sangat lembut, dengan sikap seperti itu berkah besar, bukankah kamu bahagia?" Kenzi berkata dengan senyum masam, "Oke, jangan bercanda lagi, aku sedang sakit kepala sekarang. Mengapa kamu tidak memberiku ide, apa yang harus saya lakukan dengan kakak senior Ruby?" Yuna Seira mendengar apa yang dia katakan, mau tidak mau menatapnya, matanya berkedip dan dia berkata, "Dengarkan dari apa yang kamu maksud, tidakkah Anda menyukai kakak senior Ruby?" Kenzi menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan marah, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak menyukainya. Tetapi saya selalu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari kakak senior Ruby. Saya selalu menganggapnya sebagai guru perempuan saya, tidak seperti saya dengan Aurora Bliss, juga tidak sebaik kita berdua, sepertinya ada sedikit keintiman." Setelah mendengar ini, Yuna Seira diam-diam menyukainya di dalam hatinya. Bajingan ini akhirnya memiliki hati nurani, dan tidak rugi bagi dirinya untuk memberinya pertama kali. Tetapi meskipun dia berpikir demikian di hatinya, di wajahnya itu tidak dingin atau hangat. "Saya memperingatkan Anda, jangan tidur dengan orang lain, dan kemudian memalingkan wajah Anda dan tidak mengenali mereka. Bahkan jika dia adalah guru wanitamu, kamu juga tidak dapat memperlakukannya dengan buruk. Lagi pula, jika kamu tidur, kamu akan tidur, kamu akan bertanggung jawab untuknya di masa depan, dan kamu tidak bisa menjadi bajingan." Kenzi tersenyum pahit dalam hatinya, bajingan. Jika Aurora Bliss tahu tentang ini, apa yang akan dia pikirkan? Selain itu, dia menemukan bahwa semakin banyak wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Istrinya Aurora Bliss, dia harus bertanggung jawab, istri Tokyo Yumiko juga harus bertanggung jawab untuknya, dan istri pelayan, Hanako, baru berusia 19 tahun, tentu saja dia juga bertanggung jawab. Sekarang ada guru wanita lain Lilia Ruby, bintang wanita Maya Gunawan yang mengiriminya WeChat setiap hari, dan Yuna Seira, tunangan yang telah lama berpura-pura. Ketika Kenzi memikirkan wanita-wanita ini, kepalanya membengkak. "Lupakan, jangan pikirkan lagi." Kenzi membuang puntung rokok, lalu mengganti topik pembicaraan, dan mengobrol dengan Yuna Seira tentang topik lain, topik biarawati iblis yang menculiknya. Kenzi hanya tahu bahwa di antara biarawati iblis itu, biarawati iblis yang paling cantik, mempesona, dan mirip rubah bernama Agatha. Sedangkan yang lainnya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Yuna Seira adalah seorang polisi wanita, jadi dia secara alami tahu lebih banyak daripada dia. Kemudian dia memberitahu Kenzi bahwa kelompok biarawati itu berasal dari Kuil Teratai Putih, organisasi macam apa Kuil Teratai Putih itu, dan beberapa hal tentang kegiatan melukai dan menangkap orang oleh biksu perempuan di Kuil Teratai Putih. "Jangan khawatir, saya akan membantu Anda memperhatikan masalah ini. Saya akan menggunakan semua kekuatan kantor polisi untuk menemukan dan menangkap biksu wanita yang menculik Anda sesegera mungkin untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Yuna Seira menatapnya dan berkata. Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, tapi sedikit mengkhawatirkanmu. Kau merusak perbuatan mereka dan menangkap salah satu dari mereka. Mereka mungkin akan datang kepadamu membuat masalah." Kenzi tidak sengaja menunjukkan perhatian, Yuna Seira melihatnya di matanya, dan diam-diam lebih menyukainya di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa, dia hanya bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa padanya, seperti dua teman dekat yang tidak mengatakan apa-apa. Oke, jangan khawatirkan aku lagi. Aku seorang polisi wanita yang bermartabat yang tidak takut pada biksu iblis yang datang mencari masalah." Yuna Seira mendorongnya lagi dan mendesak, "Keluar dari mobil, kakak senior Ruby masih menunggumu di gerbang kampus. Jika kamu tidak turun dari mobil, dia mungkin cemburu."
Begitu dia selesai berbicara, Yuna Seira merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa harus mengatakan cemburu? Arti dari ini adalah seolah-olah dia berselingkuh dengan Kenzi. Tanpa alasan, Yuna Seira diam-diam merasa bersalah, wajahnya yang cantik berubah merah, sangat cantik sehingga dia bisa meneteskan air mata. Untungnya, Kenzi tidak memikirkannya, hanya tersenyum, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Yuna Seira diam-diam mengangkat matanya dan meliriknya. Melihat bahwa dia bodoh, dia pergi begitu saja. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk orang ini selambat babi. Setelah Yuna Seira pergi, Kenzi berjalan perlahan ke kampus bersama Lilia Ruby. Di jalan kampus pada pukul 2 pagi, suasana sepi dan sunyi, dan udara di malam hari penuh dengan aroma bunga dan tanaman. Setelah melihat Kenzi mengobrol dengan Yuna Seira, Lilia Ruby menunjukkan senyum hangat samar di sudut mulutnya. Dia tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik, jadi dia berhenti dan bertanya dengan lembut, "Kenzi, apa yang kamu bicarakan dengan Nana? Antara kamu dan dia, maukah kamu?" Setelah mengatakan ini, Lilia Ruby sedikit ragu dan berhenti berbicara. Sebagai wanita yang jujur dan baik, dia harus benar-benar memberitahunya apa yang terjadi antara Yuna Seira dan dia. Namun, intuisinya menasihatinya, sebenarnya, lebih baik disalahpahami oleh Kenzi. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Kenzi. Jika bisa menjadi wanita Kenzi karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh Yuna Seira, itu pasti hal yang sangat membahagiakan. Aku baru saja berbicara dengan Yuna Seira tentangmu. Kenzi tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi pada saat ini ikatannya telah terlepas, dan dia tersenyum dan berkata, "Nana membujukku untuk mengizinkanku membawamu ke sini, ingin aku menjadikanmu wanitaku dan biarkan aku memperlakukanmu lebih baik." Lilia Ruby merasa sedikit bersalah setelah mendengar ini, dan bersenandung lembut. Kenzi berkata, "Tapi ada satu hal yang saya belum tahu, Guru Ruby yang cantik, apakah Anda akan menjadi wanita saya di masa depan?" Lilia Ruby sedikit terkejut, melihat senyumnya yang setengah bercanda, untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana menjawabnya.